hari ini saya kedatangan paket dari kampung tercinta, dari Ambon Manise, yaitu dari Pulau Seram. Masih dari kampung kemarin sebelum dikirim paket ini, katanya berisi makanan-makanan ciri khas orang di sana, kita di sana. Yang makanan-makanan ini adalah makanan olahan, makanan mentah yang kemudian difermentasi atau diawetkan untuk bisa dikirim biar bertahan lama hingga sampai di sini gitulah paketnya. Nah, dari situ saya penasaran gitu, apakah paket ini sampai di sini dengan masih utuh dengan kurun waktu yang cukup lama, itu 11 hari. Sebenarnya bukan 11 hari sih, tapi lebih daripada itu, karena dari kecamatan dibawa ke kabupaten. Nah, dari kecamatan itu diolah dulu sebenarnya gitu, diolah makanannya baru dibawa ke kabupaten. Nah, setelah di kabupaten ternyata paket itu belum dikirim karena abang saya yang di sana masih sibuk dengan kesibukannya, sehingga waktu ya sekitar 20 hari lah sebenarnya paket ini baru sampai di sini. Nah, karena itu saya penasaran gitu, apakah paket ini masih dalam keadaan utuh, maksudnya bahan-bahannya, barang-barangnya masih bisa dikonsumsi atau tidak, karena waktu yang cukup lama itu. Nah, cuma katanya makanan orang Ambon aja gitu, maksudnya makanan ciri khas, tapi nggak tahu apa itu isinya gitu dan bagaimana kondisinya gitu. Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman untuk mari kita membuka paket ini, kita unboxing paket ini biar kita tahu apa bagaimana kondisinya gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ternyata masih kopi juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, mantap lah ini untuk 3 bulan sampai. Ternyata masih ada juga saudara-saudara, karena mama saya tahu gitu, saya orangnya suka kopi ini, makanya dibanyakin buat ini gitu. Mungkin ke Mesir sekali. Dan ternyata nah ini saudara-saudara, kalau teman-teman tahu orang Maluku ciri khasnya apa selain papeda adalah sagu. Nah, ini adalah jenis bentuk sagu gitu. Nah, jenis lain dari bentuk sagu gitu, ada yang bentuknya persegi 4, nah, kemudian besarnya juga beda-beda. Nah, ini sagu yang sebenarnya tadinya adalah persegi 4, tapi waktu masih lembek, masih nggak terlalu sekeras ini, dipotong atau diiris menjadi sekecil-kecil gini biar lebih mudah untuk dimakan gitu, atau dicelupkan ke dalam teh, dalam kopi, atau dimakan dengan kuah ikan dan lain sebagainya gitu. Oke, ini sagu. Kemudian amazing. Nah, ini namanya isi dari buah kenari. Nah, kalau di sini ada burung kenari, di sana ada buah kenari. Nah, kenari ini adalah seperti sejenis kacang-kacangan gitu hasil orang di sana, tapi pohonnya sangat tinggi sekali dan besar gitu. Dan ternyata sudah rusak saudara-saudara, ya karena lama di jalan gitu, walaupun udah dijemur, tapi ya karena lembab gitu jadi udah rusak gitu. Nah, ada yang masih bagus ini, nah seperti ini. Nah, isinya itu sebenarnya lebih enak daripada kacang sih menurut saya ini. Kemudian ternyata ada juga ini namanya kori. Kori ini adalah hasil olahan daripada buah kenari ini. Buah kenari ini dicampur dengan ampas. Tahu ampas ya? Ampas daripada sari pati sagu ini kemudian diolah untuk ditumbuk di suatu tempat yang kita kenal dengan lesung. Nah, ditumbuk sehingga halus gitu, kemudian dikasih minyak sehingga seperti ini gitu. Nah, ini adalah hasil daripada ini sama ini. Nah, ini juga menjadi teman ngopi gitu. Ini yang terakhir, ini adalah sumber bau tadi yang kita cium-cium, tetapi ini adalah permata daripada kiriman itu, ataupun inti daripada kiriman ini. Ini adalah gurita.
Teman-teman tahu gurita kan? Bukan gurita HP, tapi ini gurita laut. Gurita laut ini dibeli atau diambil dari para nelayan-nelayan lokal setempat yang kemudian memancing atau mengambilnya dari pantai yang ada di kampung saya itu. Kemudian setelah diambil gurita itu dari laut, nah jadi cara ngambilnya itu adalah pada siang hari, kemudian satu orang ibu memakai tongkat untuk dimasuk-masukin ke dalam lubang batu karang. Jadi gurita ini kan tinggalnya di dalam batu karang ya gitu ya, batu karang. Jadi tongkat dari orang itu dicocolin ke dalam lubang batu karang, kemudian keluarlah gurita itu, kemudian merayap mengikuti tongkat itu sehingga naik ke pundak orang yang kemudian memancing. Nah setelah itu barulah diambil, kemudian dimatiin, kemudian dijemur, baru dikirimlah ke sini. Oke, sekali lagi terima kasih kepada orang-orang di sana yang sudah mengirimkan paket yang berharga ini kepada saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan orang-orang di sana. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.